Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas hal mendasar dalam penulisan Arab. Karena terkadang kita, apakah itu dalam bangku sekolah, bangku perkuliahan dan lain sebagainya, kita seringkali mendapatkan tugas untuk menuliskan tulisan Arab, atau mungkin bahkan kita mendapatkan tugas menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam video ini saya akan mencoba membahas hal mendasar yang kita perlu perhatikan di dalam penulisan huruf-huruf Arab atau kata dalam bahasa Arab. Itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk bersama-sama berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lanjut. Oke. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam penulisan Arab, yakni tulisan Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi ada perbedaan mendasar antara penulisan dalam bahasa Arab dengan penulisan di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia, itu penulisannya dari kiri ke kanan. Beda dengan bahasa Arab, itu kita penulisannya dimulai dari kanan ke kiri. Jadi perbedaan mendasarnya ya antara tulisan Arab dengan tulisan bahasa Indonesia. Begitupun dengan cara membacanya. Nantinya kalau misalkan bahasa Indonesia, ya tentunya kita membaca dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab, kita membaca dari kanan ke kiri. Kita masuk ke contoh dalam penulisan bahasa Indonesia. Contoh tulisan nama saya Andi. Itu kita menulisnya dari kiri ke sebelah kanan. Begitupun ketika kita menulis ayat dengan tulisan bahasa Indonesia, contoh kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kita tetap memulainya dari kiri ke kanan. Meskipun ini adalah ayat Al-Quran, namun karena ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, maka tetap penulisannya dari kiri ke kanan. Beda halnya ketika kita nanti menuliskannya di dalam bahasa Arab, maka akan kita tulis dari kanan ke kiri. Kita ambil contoh untuk penulisan huruf-huruf Arab. Contoh alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Itu kita menulisnya dari kanan ke kiri. Begitupun dalam membacanya, kita dari kanan ke kiri. Contoh kalau kita menulis kalimat basmalah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi penulisannya itu dari sebelah kanan ke kiri. Begitupun dalam membacanya, kita membaca dari kanan ke kiri. Jadi itu perbedaan mendasar antara penulisan dalam bahasa Indonesia dengan penulisan di dalam bahasa Arab. Yang satunya untuk bahasa Indonesia dimulai dari sebelah kiri ke kanan, namun kalau bahasa Arab sebaliknya, kita menulis dari kanan ke kiri. Lanjut. Hal yang lain yang perlu diperhatikan di dalam penulisan bahasa Arab, bahwa
kita harus mengetahui beberapa huruf ya, beberapa huruf Arab ya yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi di dalam penulisan huruf-huruf Arab ini ada beberapa huruf yang nantinya tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Jadi ada 6 huruf di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada huruf alif ya. Huruf alif ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada huruf dal, sama halnya dengan alif tadi, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada huruf zal. Selanjutnya ada huruf ro. Selanjutnya ada huruf zai. Selanjutnya terakhir ada huruf waw. Jadi keenam huruf ini ketika kita menuliskan dalam kalimat bahasa Arab itu tidak bisa kita sambungkan dengan huruf setelahnya. Kita langsung ke contohnya ya. Contoh untuk huruf alif. Ya. Ini ada kata akalah. Jadi coba perhatikan. Huruf alif ini berdiri sendiri. Maksudnya tidak disambung dengan huruf kaf yang ada setelah huruf alif itu. Karena memang dalam penulisan bahasa Arab itu huruf alif itu tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Lanjut. Kita ambil contoh huruf dal dalam kata darwajatun. Nah, ini huruf dalnya itu berpisah. Dia tidak disambungkan dengan huruf yang ada setelah huruf dal itu. Kemudian selanjutnya ada huruf zal di dalam kata zahabah ya. Jadi huruf zalnya ini tidak bisa disambungkan dengan huruf ha yang ada di setelahnya ya. Kemudian ada kata Roma ya. Sama halnya dengan contoh-contoh sebelumnya, huruf ra merupakan salah satu huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Jadi kita tulis huruf ra dulu berdiri sendiri, kemudian disambung, maksudnya ditulis huruf mim dan ya-nya itu tidak bersambung dengan huruf ra. Kemudian selanjutnya ada huruf zai dalam kata zaidun. Ya, sama halnya dengan contoh-contoh sebelumnya, huruf zai ini tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Kemudian ada contoh yang terakhir, kata wahyun. Jadi huruf waw dalam kata ini tidak disambungkan dengan huruf ha yang ada setelahnya. Jadi silakan diperhatikan dulu beberapa huruf ini, 6 huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf-huruf yang ada di setelahnya. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya, bagaimana jika disambung dengan huruf sebelumnya? Maksudnya adalah bagaimana kalau ke-6 huruf tadi disambung dengan huruf sebelumnya? Kalau tadi yang setelahnya itu tidak bisa disambung, ini pertanyaannya, bagaimana jika disambung dengan huruf sebelumnya? Jawabannya adalah bisa, selama masih dalam satu kata dalam bahasa Arab. Jadi ke-6 huruf tadi itu yakni alif, dal, zal, ra, zai dan waw itu boleh disambung dengan huruf sebelumnya selama masih dalam satu kata di dalam bahasa Arab. Kita langsung ke contoh. Contoh pertama, yauman. Di sini ada huruf alif ya. Itu boleh disambung dengan huruf sebelumnya. Ya. Karena dia juga masih dalam satu kata dengan kata yauman ini merupakan satu kata dalam bahasa Arab. Jadi
boleh-boleh saja disambung dengan huruf sebelumnya selama dalam satu kata dalam bahasa Arab. Contoh lain, huruf dal dalam kata ahadun ini boleh disambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kata akhaza. Huruf zal ya, ini tersambung dengan huruf sebelumnya karena masih dalam satu kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya huruf ra dalam kata nahrun. Ya. Ini masih bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya kata mu'az. Ya, huruf zainya ini disambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kata lahwun. Ya, huruf wawnya ini disambungkan dengan huruf sebelumnya. Jadi itu ya. Nah, lanjut. Sebagai kesimpulan dalam materi kita pada kesempatan ini, bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan Arab itu ada beberapa hal. Kalau dalam kesimpulan ini saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama, penulisan Arab dimulai dari kanan ke kiri. Bedanya dengan bahasa Indonesia, perbedaan mendasarnya adalah kalau Arab dimulai kanan ke kiri, kalau bahasa Indonesia kiri ke kanan. Jadi saya ulangi, untuk penulisan bahasa Arab penulisannya itu dimulai dari kanan ke kiri. Begitupun di dalam membacanya nantinya. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada beberapa huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya, yaitu alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yakni huruf alif, dal, zal, ra, dan zai, waw ini itu boleh-boleh saja disambung dengan huruf sebelumnya selama masih dalam satu kata dalam bahasa Arab. Jadi huruf alif, dal, za, ra, zai, dan waw ini tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya, namun boleh-boleh saja disambung dengan huruf sebelumnya selama masih dalam satu kata dalam bahasa Arab. Ya, oke. Itu kesimpulannya. Semoga bisa diperhatikan di dalam penulisan-penulisan Arab, apakah itu baik itu tugas di sekolah, tugas kuliah, dan tugas-tugas yang lainnya. Oke, itu materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.